Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Sinta Dewi Suciati dari Unit Kerja SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Bandung. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini telah saya peroleh dalam kegiatan di modul 1.4. Hari ini kita akan membahas beberapa inti dari budaya positif itu sendiri, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, untuk yang pertama ini, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya perkenalkan, pasti dari Ibu Bapak sudah ada yang tahu mengenai diferensiasi. Ada yang tahu diferensiasi itu apa? Ya, please. Menurut saya, dari hasil yang sebelumnya dapat itu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan siswa. Oke, sip. Ya, betul. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang berorientasi pada kebutuhan murid yang terkait, yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian tantangan atau respon kebutuhan murid, yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kemudian manajemen kelas yang efektif dan perilaku berkelanjutan. Tadi ada profil pelajar Pancasila, tentunya itu sudah tidak asing ya di telinga kita. Nah, untuk anak-anak pun kita sudah mencoba melakukan berbagai cara biar mereka mengenal apa saja sih yang ada dalam profil Pancasila. Termasuk ke dalam pembiasaan yang kita lakukan di pagi hari, biasanya saya suka mendengar beberapa tingkatan yang menyanyikan profil pelajar Pancasila. Oke, pastinya sudah tahu dong profil pelajar Pancasila itu bagaimana nyanyinya. Kita nyanyikan sama-sama biar semangat ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih sudah pada hafal semuanya. Mudah-mudahan dari pembiasaan yang dinyanyikan kepada siswa itu mulai menjadi karakter yang menempel di siswa itu sendiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan cara menerapkan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Biasanya kalau kita kasih reward, anak-anak semangat belajarnya. Tapi bagaimana ketika reward itu tidak kita berikan? Apakah semangat belajarnya sama atau tidak? Nah, dalam disiplin positif ini menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini bedanya disiplin positif ada di sini karena apapun peraturannya itu mulai muncul dalam dirinya sendiri, intrinsik, bukan berarti karena imbalan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya, saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini tujuannya sudah jelas di sini ya, tujuan dari disiplin positif. Lalu tadi dibahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan sendiri itu sifat positif manusia yang lahir dari motivasi intrinsik sehingga dapat mencapai tujuan mulia. Di sini ada 4 pemaparan menurut Primary Years Program, kemudian 9 pilar karakter, kemudian profil pelajar Pancasila dan keterampilan hidup atau life skill. Di sini tentunya yang poin 3 ini sudah kita mulai asah ya Ibu Bapak kepada siswa-siswa kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, di sini ada menurut Dr. William Glasser penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk meraih tujuan dengan usaha yang terbaik agar kebutuhan dasar kita sebagai manusia dapat terpenuhi. Kira-kira kalau untuk bertahan hidup itu kebutuhannya contohnya seperti apa sih? Makan, minum, oke. Kemudian untuk sayang dan rasa diterima, dihargai, kemudian diakui ya, disayangi. Lalu kebebasan, berpendapat, oke. Kesenangan, yang bentuknya kesenangan, mendapatkan waktu untuk hiburan, istirahat, ya. Penguasaan, dapat diterima idenya sehingga dia merasa menjadi ada kepemimpinan dalam dirinya. Oke. Nah, sekarang saya punya nih, kita identifikasi yuk Ibu Bapak. Kira-kira ini termasuk ke dalam kebutuhan yang mana? Aku senang kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira ini bertahan hidup, kesenangan, kemudian penguasaan atau apa? Kebutuhan hidup yang mana? Kesenangan. Oke, kita keep dulu jawabannya ya. Kemudian, Ibu kejar aku Bu karena Bu Guru sayang aku. Kasih sayang. Oke. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Iya, kebutuhan kebebasan ya. Aku hebat kan bisa bikin Bu Guru kejar aku? Penguasaan. Oke, kita lihat. Iya, ada kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan kekuasaan. Sudah betul ya Ibu Bapak ya? Oke, sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai restitusi, hukuman, dan konsekuensi.
sebelum lanjut ke materi, kira-kira pembedanya apa nih? Pembeda antara restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Satu saja, kira-kira lebih kenal yang mana ibu bapak? Hukuman. Menurut ibu hukuman itu apa? Jika anak melakukan sesuatu hal yang melanggar, lalu diberikan punishment atau untuk sebagai teguran dari perbuatannya itu, misalnya dia tidak mengerjakan, kemudian kan ada istilah distrap atau suruh berdiri, gitu ya, atau membersihkan kelas, nah itu ya. Hukumannya distrap atau disuruh berdiri, begitu menyakitkan ya ibu bapak ya. Dan memang hukuman itu lebih ke arah yang negatif, lebih ke arah yang menyakitkan. Sementara kalau konsekuensi, ada yang tahu? Dia lebih netral kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi kebalikan dari hukuman, karena dia lebih ke arah yang positif. Nah, sementara yang kita lihat di depan itu ada pembedanya. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Biasanya proses restitusi itu sendiri kita harus tahu apa sih alasannya ketika seseorang melakukan itu. Kemudian bagaimana sih solusinya. Nah, itu yang diberikan pada restitusi sehingga jauh dari kata-kata yang menyakitkan. Kemudian melakukan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi di sini imbang ketika seseorang melakukan sesuatu kesalahan, dia mencari solusinya, kemudian merefleksi diri, oh iya, saya itu tidak baik melakukan itu. Kemudian ke depannya bagaimana? Nah, ini ada unsur intrinsiknya. Jadi tidak karena terpaksa. Oke, kemudian kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumannya bersifat satu arah, itu satu arah seperti tadi yang diceritakan Bu Eti ya. Karena melakukan itu, kamu distrap. Berarti kan itu hanya arahnya dari guru untuk siswanya. Murid menerima hukuman berupa fisik atau psikis. Alhamdulillah ya, Ibu Bapak kalau di sini kita tidak ada yang hukumannya bersifat fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi sudah terencana, disepakati oleh murid dan guru. Peraturan dan konsekuensi sudah diketahui oleh murid. Nah, tadi dari pernyataan Bu Eti, bisakah hukuman yang tadi menjadi konsekuensi? Bisa ya. Contohnya seperti apa? Ketika tadi Bu Eti bilang karena kamu terlambat ya, kamu distrap. Nah, kita ubah nih hukuman. Jadi bentuk hukumannya adalah atas apa yang dilakukan. Misalnya dia mengotori lantai, maka konsekuensinya adalah dia membersihkan lantai itu supaya bersih kembali. Jadi ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Ya, ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau tadi karena kamu tidak mengerjakan, kamu distrap, itu jelas tidak ada hubungannya ya. Kok tidak mengerjakan dengan distrap? Kecuali mungkin tadi kata Bu Eti, karena kamu menjatuhkan minum terus basah lantainya, ya konsekuensinya harus dibersihkan ulang. Berarti ada hubungannya. Nah, kita analisis kembali Ibu Bapak. Kira-kira ini restitusi, konsekuensi, atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, kita catat ya, kita keep dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi, oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi, kita lihat jawabannya. Treng. Nah, kalau tadi Bu Iis lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa ini hukuman? Karena tidak ada hubungannya.
dan Iya, bersifat betul. fisik. Iya, karena tidak ada hubungannya. Kalau misalnya Lalit mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak menggunakan seragam olahraga, itu jadi konsekuensi karena berhubungan. Bisa jadi itu terjadi pada saat olahraga karena hubungannya dengan pelajaran olahraga itu sendiri. Oke, sekarang lanjut kepada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, Pembuat merasa bersalah, ada teman, kemudian ada pemantau, kemudian ada manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini kita ada sebelah mana? Kalau kita berada di posisi dengan siswa di kelas, kira-kira menurut Bapak sebelum kita jauh ke pembahasan berikutnya, enak yang mana ya? Teman? Manajer? Oke, kita lihat dalam satu kasus ya. Banyaknya teman ya. Oke, di sini ada satu kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya siswa yang terlambat hadir ke sekolah. Posisi kontrol guru penghukum, kamu berdiri di dekat pintu sampai jam istirahat. Oke, kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya. Saat istirahat, kamu tulis materi yang tertinggal. Oke, kemudian kalau kita sebagai teman, ayo dong bantu ibu ya, jangan terlambat lagi. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah itu teman, nanti ibu dimarahin kepala sekolah itu merasa bersalah ya. Jangan terlambat lagi ya. Kemudian pembuat merasa bersalah ketika itu guru seolah-olah dekat dengan siswa tapi membuat siswa merasa bersalah. Kamu kenapa selalu begini? Kamu mau ibu ditegur kepala sekolah. Nah, itu sudah membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kira-kira yang mana yang lebih akan dipahami oleh siswa ketika siswa melakukan kesalahan. Sini ada sebuah video yang akan saya tampilkan. Ada beberapa Kasus. Silakan diamati ya Ibu Bapak. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak.
Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke. Ya, dari tayangan tadi ada 5 video ya. Coba kelompok yang pertama. Ini nanti kelompok kedua memaparkan ya. Kira-kira video 1 sampai 5 itu tentang apa? Ada yang pertama itu, yang pertama hukuman ketika ada yang terlambat ya. Kemudian yang kedua, membuat kesalahan, merasa bersalah. Oke, yang ketiga, sebagai teman. sebagai teman, tos dulu dong gitu ya Pak ya. Yang keempat, yang olahraga ya. Pemantau. Oke, sudah berapa bulan berarti gurunya memantau. Oke. Yang terakhir, manajer. Oke, sip. Kelompok yang kedua. Dari video tadi yang pertama itu ada guru sebagai penghukum Bu, lalu yang kedua pembuat merasa bersalah. Oke. Lalu yang ketiga sebagai teman, Mm-mm. yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Oke, sepakat sama ya? Iya. Ya, berarti untuk video tadi sudah jelas peran guru kontrolnya itu sebagai apa. Oke. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ini tadi sudah dijelaskan di awal ketika membedakan antara restitusi, hukuman dan konsekuensi. Di sini pastinya ada proses dialog antara guru dengan siswa. Nah, di sini tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini untuk langkah yang pertama ada menstabilkan identitas. Sini berperan mengeserkan identitas murid yang gagal kepada murid yang sukses. Kemudian tidak mengkritik murid yang sedang mengalami gagal identitas. Di sini ada kata-katanya, kata kuncinya berbuat salah itu wajar. Nah tadi ya, karena restitusi itu positif, tidak serta-merta seperti mencaci atau memberikan hukuman. Kamu berhak merasakan begitu. Tidak ada masalahnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa memperbaiki kesalahan. Nah, dari kata-kata yang terlempar tadi, apakah ibu bapak ketika mengalami dalam situasi ketika siswa itu melakukan kesalahan sudah ada kan kata-kata ini? Jarang. Apa langsung menghukum? Masih paham dengan astagfirullah. Oh iya. Ya sudah bagus ya ibu bapak ya, itu salah satu menenangkan diri. Jadi tidak serta-merta ketika siswa itu emosi kita jadi ikut emosi ya. Minimal ada kata-kata yang menenangkan seperti kata Bu Lian tadi, astagfirullah. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada pernah tidak menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Nah, itu kepada siswa ya. Jadi tidak serta-merta langsung menanggapi, merespon setiap kejadiannya dengan langsung spontan. Kemudian ada di validasi tindakan yang salah, mengenal dan mengakui kebutuhan murid untuk diperbaiki. Pertanyaan yang disampaikan tidak memuaskan dan pemikirannya proaktif. Di sini ada kata-katanya bisa disertakan kepada siswanya, kamu bisa saja bertindak lebih dari ini. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu pasti punya alasan. Nah, ini biasanya kita lontarkan kepada siswa ya. Ketika siswanya melakukan kesalahan, alasannya apa gitu. Barangkali ketika ada yang pensil kemudian jadi berubah pukul-pukulan, itu kan kalau kita tahu alasannya ternyata halnya sepele biasanya ibu ya.
Nah, yang terakhir dalam restitusi itu sendiri menanyakan keyakinan. Murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Apakah kamu sudah mengetahui keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati, kemudian kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Nah, ini pentingnya membuat keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran ya, karena kesepakatan kelas ini biasanya disepakati oleh semuanya. Jadi ketika ada yang dilanggar, dia tahu poin mana yang sudah dilanggarnya. Di sini ada contoh video tentang penerapan restitusinya. Faisal, akhir-akhir ini ibu sering melihat kamu terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Iya, menurut Isal itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Iya, salah atau enggak ya? Iya, Bu, itu kesalahan. Iya, setiap manusia itu pasti pernah punya kesalahan. Tapi kita harus belajar memperbaiki dari kesalahan itu ya. Iya. Iya Isal, Bu Guru boleh tahu alasannya kenapa Isal terlambat? Iya, Bu. Aku nunggu ayah pulang kerja biar aku bisa belajar sama ayah. Jadi aku tidurnya malam. Oh iya, Bu Guru paham ya. Bu Guru juga ngerti. Pasti senang ya belajar bersama ayah. Iya, Bu. Iya. Menurut Isal, perilaku terlambat datang ke sekolah itu salah atau enggak? Iya, Bu, saya salah. Oke. Nah Isal, masih ingat nggak kita pernah membuat keyakinan di kelas? Nah, dengan kamu terlambat ke kelas, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelasnya? Enggak, Bu, karena aku gak disiplin karena terlambat. Iya, menurut Isal disiplin itu penting nggak? Penting, Bu. Iya, kenapa? Kalau kira-kiranya penting, kita harus disiplin biar apa sih? Agar gak ketinggalan pelajaran, Bu. Iya, pinter. Nah, kira-kira gimana sih solusinya biar Isalnya nggak kesiangan terus? Sepertinya aku harus belajar lebih awal, Bu, sambil menunggu ayah pulang. Jadi nanti baru diperiksa oleh ayah. Iya, pintar kamu Isal. Nah, besok-besok semoga tidak terlambat lagi ya. Baik, Bu. Nah, sekarang Isal boleh kembali lagi bermain sama teman-temannya. Oke? Oke. Nah, itu tampilan video penerapan dari restitusi. Ketika kita menanyakan alasan, kemudian dia paham mana sih yang sudah dilanggarnya, kemudian dikembalikan lagi harusnya seperti apa, solusinya bagaimana. Nah, itu lebih enak daripada kita langsung menghukum ya, kemudian kalau memberikan konsekuensi juga kan pastinya kita ajak ngobrol. Nah, itu ya hampir berdekatan, tadi sifatnya netral kalau konsekuensi. Nah, restitusi lebih enak sepertinya. Nah, ini di sini yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apakah ibu bapak di sini sudah membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran? Sudah ya. Begitu reaktifnya anak-anak ketika mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira apa nih yang akan disepakati? Nah, di sini keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, kali ini saya akan melibatkan ibu bapak untuk membuat keyakinan kelasnya itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan untuk membuat, di sini ada langkahnya nih ibu bapak. Yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga di kelas. Kemudian mengubah peraturannya itu menjadi kalimat yang positif. Kita akan menghindari kata tidak, jangan, dilarang. Nah, itu karena kata-kata itu seolah-olah tidak akan muncul intrinsiknya ya dari siswa, tidak akan menyadari. Kita tahu, siswa tahunya pasti itu nggak boleh. Padahal harus tahu dulu apa sih dasar nggak bolehnya. Kemudian menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Tadi nilai kebajikan juga sudah kita bahas di awal. Kemudian kita menuangkannya dalam tabel Y. Terlihat, terdengar, dan perilaku apa yang muncul pada saat kita membuat peraturan tersebut. Oke, kita mulai akan membuat keyakinan kelas. Saya bagikan sticky note-nya. Kira-kira peraturan apa yang akan ibu bapak buat sehingga nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas ya.
peraturan. Peraturan guru. Coba, kalau sudah silahkan ditempelkan di depan ya, Ibu ya. Kira-kira peraturannya ada apa nih? Ayo, kenapa ragu? Kita tunggu satu lagi. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya bacakan satu-satu ya Ibu Bapak. Untuk peraturan yang sudah dibuat oleh kita tadi, yaitu yang pertama, jangan ngobrol ketika belajar. Kemudian menyimpan barang sesuai dengan tempatnya dengan rapi. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian nggak boleh mengejek teman. Lalu dilarang berteriak di dalam kelas. Lalu jangan mengganggu atau jahil kepada teman yang lain katanya. Kemudian bagaimana agar suasana kelas tertib? Oke, lalu wajib merapikan kursi setelah selesai belajar. Lalu mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian setelah selesai belajar merapikannya kembali, kelasnya kembali mungkin ya. Oke, sekarang langkah berikutnya ada yang ingat? Setelah kita berdiskusi dengan siswa, kemudian siswa berpendapat ke depan, lalu apa yang harus dilakukan? Oke, merubah dalam kalimat positif. Ya, di sini ada jangan mengobrol ketika belajar. Ini sudah positif belum? Belum. Kita rubah. Jangannya dihilangkan. Jadi kira-kira jangan ngobrol ketika belajar. Kira-kira jadi apa ya? Sebaiknya konsentrasi ketika belajar. Memperhatikan guru. Ketika belajar. Oke. Kemudian ada lagi tidak ya? Menyimpan barang sesuai dengan tempatnya dengan rapi. Ini sudah? Oke. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang. Itu? Ya, oke, kita ubah ke positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Bukan pada temannya ya. Oke, kemudian nggak boleh mengejek teman. Iya, good. Sayangi
temanmu. Oke, kemudian dilarang berteriak di dalam kelas. Negatif ya, dilarang teriak dalam kelas. Kira-kira kita ubah ke positif. Oke, berbicara sopan. Oke, kemudian jangan mengganggu atau jahil kepada teman yang lain. Masih sayangi. Masih ya, masih ke sayangi temanmu. Bagaimana agar suasana kelas tertib? Ini peraturan atau pertanyaan? Berarti masuk tidak ke keyakinan kelasnya? Tidak, oke. Wajib merapikan kursi setelah selesai belajar. Ini sudah positif ya. Ya, mengikuti pelajaran dengan baik juga sudah positif. Kemudian setelah selesai belajar merapikannya kembali. Ini sudah positif. Oke. Di antara ibu bapak yang sudah membuat peraturannya, ini sudah kita ubah lagi ke kalimat positifnya. Sudah banyak yang positif ternyata ya, hanya beberapa yang negatif. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Tadi nilai kebajikan itu banyak. Ada apa saja? Kebersihan, keselamatan, kemudian kerapihan, kesopanan. Nah, kita masukkan ya. Coba yang pertama ini sudah kita rubah. Memperhatikan guru ketika belajar, ini masuk ke nilai kebajikan apa? Kesopanan. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan. Kemudian sayangi temanmu. Kasih sayang. Kemudian berbicara dengan sopan. Kesopanan. Oke, yang lainnya yang dirubah, menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapihan ya. Kemudian dilarang, ini sudah dirubah, nggak boleh sudah dirubah, dilarang sudah dirubah, jangan mengganggu, udah. Wajib merapikan kursi setelah belajar. Kerapihan. Kemudian mengikuti pelajaran dengan baik, ketertiban. Ini kayaknya sama nih dengan setelah selesai belajar merapikannya kembali. Ketertiban atau kerapihan? Kerapihan ya. Oke, nilai kebajikannya sudah muncul. Dari 10 peraturan yang sudah diubah ke positif, berarti ada berapa nilai kebajikan nih? Ada kesopanan, kemudian ada kebersihan, ada kasih sayang, kerapihan, ketertiban ya. Ada 5 nilai kebajikannya. Nah, setelah ini masih ada langkahnya? Ada. Masih ada langkahnya, yaitu kita masukkan ke tabel Y. Terdengar, terlihat, dan perilaku apa yang muncul. Kita angkat satu saja ya. Satu dari nilai kebajikannya. Misalkan mau yang mana Ibu Bapak? Mau kesopanan, kebersihan, kasih sayang, kerapihan, atau ketertiban? Kesopanan. Oke, izin hapus dulu ya. Oke, apa yang terlihat dari capaian kesopanan itu sendiri? Ketika kita menempelkan keyakinan dalam kelas, kemudian masuk ke nilai kebajikan kesopanan, apa sih yang terlihatnya? Perilaku. Berarti perilaku apa yang diinginkan? Siswa terlihat
Iya. Siswa berbicara dengan sopan. Dengan sopan dengan siapapun. Siswa berbicara sopan dengan siapapun. Oke. Kemudian apa yang terdengar? Suasana yang terdengar suara tidak tinggi. Kondusif ya. Suasana kelas kemudian yang terakhir, perilaku apa yang kalau terlihat dengan berperilaku ini rasanya bersaudara ya? Karena terlihat, sama-sama terlihat. Perilaku apa? Saling menghargai. Nah, oke, ini dari satu nilai kebajikan yaitu kesopanan. Tadi ada 5. Kalau dalam kelas yang nyata berarti dalam 5 nilai kebajikan itu diangkat. Kira-kira indikatornya apa yang diinginkan pada satu nilai kebajikan? Kalau misalnya ada 10, ya 10-nya. Tapi tadi balik lagi ya, ketika kita membuat keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Iya, betul. Nah, itu untuk kegiatan kita hari ini, Ibu Bapak, terima kasih. Namun sebelumnya kita tutup dengan biar semangat ice breaking dulu dipandu sama Bu Iis. Ayo Bu Iis, silakan ke depan. Ya, ini Bu Iis ini biasanya banyak ide tentang ice breakingnya. Biar semangat sebelum kita keluar dari ruangan ini ya. Ada yang lain es krim ada? Apa ya? Es breakingnya coba semuanya tangannya ke depan semua. Oke, ya. Terus tangan ke samping. Tangan ke atas. Diputar-putar. Pegang pundak temannya. Oke. Satu aja. Oke. Ya. Semuanya ikuti perintah ya. Hai temanku. Hari ini kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Bu Sinta. Semoga kita dapat menerapkannya. Jika tidak, maka nanti sama saya berikan ketek saya yang ya ketek saya. Terus kemudian kita lihat kita pegang semuanya ke depan, pegang kayak tadi ke depan. Nah, kalau saya bilang kiri berarti kanan ya. Oke. Semuanya kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Depan. Kiri kanan. Kanan kiri. Depan belakang. Belakang depan. Depan. Belakang. Putar. Oke. Semuanya minta tolong tangannya ke belakang. Kalau misalnya begini, berarti good banget ya. Kalau begini biasa aja, kalau gini membosankan. 2. Yeay. Makasih Bu Sinta. Ya, turun Bu Iis. Coba, bagian mana yang paling menarik? Ya Pak. Kontrol dulu. Ya, rasanya? Ya, rasanya karena emang jadi tahu sendiri. Sekarang ada di posisi mana, di dalam berperan bagusnya seperti apa. Memang banyak pelajaran yang tentunya saya dapatkan dari mudah-mudahan bisa diterapkan dalam masyarakat.
Oke, amin ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam nanti ketika kita di lapangan. Baik, kalau sebelah sini, bagian mana yang paling menarik? Ya, Bu Eti. Menurut saya paling menarik adalah cara menerapkan segitiga distribusi. Karena kan posisi kita di situ sebagai manajer, posisi yang memang paling baik gitu di antara posisi yang lain, tapi itu paling sulit untuk kita laksanakan. Biasanya ketika anak bermasalah, tahap-tahap ada segitiga distribusi itu sulit untuk kita terapkan, sudah terbawa emosi duluan gitu ya. Tapi dengan melihat tayangan tadi atau penjelasan tadi, kita sama-sama mencoba untuk menerapkan itu agar ketika ada siswa yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan tidak menjadikan dirinya minder atau nanti akhirnya melakukan kesalahan yang lebih dari itu, tapi diajak diskusi dan mencari solusi sehingga dia akan berubah menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu Eti. Ya, baik, terima kasih sekali Ibu Bapak yang telah hadir atas waktunya. Saya tahu seharian ini Bapak dan Ibu sibuk sekali, tapi untuk kegiatan ini Bapak dan Ibu sudah menyiapkan waktu, menyempatkan waktunya. Oke, Ibu Bapak, untuk kegiatan ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis.
Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Iya, Nutisa itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Iya, salah atau enggak ya? Iya, Bu, itu kesalahan. Iya, setiap manusia itu pasti pernah punya kesalahan. Tapi kita harus belajar memperbaiki dari kesalahan itu ya. Iya. Iya, Isal. Bu Guru boleh tahu alasannya kenapa Isal terlambat? Iya, Bu. Aku nunggu ayah pulang kerja biar aku bisa belajar sama ayah. Jadi aku tidurnya malam. Oh iya, Bu Guru paham ya. Bu Guru juga ngerti. Pasti senang ya belajar bersama ayah. Iya, Bu. Iya. Menurut Isal, perilaku terlambat datang ke sekolah itu salah atau enggak?
Iya Bu, saya salah. Oke. Nah, Isal, masih ingat nggak kita pernah membuat keyakinan di kelas? Nah, dengan kamu terlambat ke kelas, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelasnya? Enggak Bu, karena aku gak disiplin karena terlambat. Iya, menurut Isal disiplin itu penting nggak? Penting Bu. Iya, kenapa? Kalau kira-kiranya penting, kita harus disiplin biar apa sih? Agar gak ketinggalan pelajaran Bu. Iya, pinter. Nah, kira-kira gimana sih solusinya biar Isalnya nggak kesiangan terus? Sepertinya aku harus belajar lebih awal Bu, sambil menunggu ayah pulang. Jadi nanti baru diperiksa oleh ayah. Iya, pintar kamu Isal. Nah, besok-besok semoga tidak terlambat lagi ya. Baik Bu. Nah, sekarang Isal boleh kembali lagi bermain sama teman-temannya. Oke? Oke.